Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah, wa billahi wa bifadillah, wa bisyafaati rasulillah Muhammadin ibn Abdillah, amma ba'd. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini senantiasa kita dalam kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Umi, ada obrolan apa nih untuk menemani sahabat suriah di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Abi dan sahabat surya semuanya? Insyaallah baik. Semoga kita semua dan sahabat surya yang lainnya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Abi, Nabi Muhammad SAW itu kan setelah diangkat menjadi nabi memiliki beberapa mukjizat. Ya, bukan memiliki tapi banyak mukjizat ya. Banyak mukjizat ya. Contohnya bisa membelah bulan, Al-Quran, Isra Miraj dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget ya Bi ya. Iya. Nah, itu kan setelah Diangkat menjadi nabi. Nah, kalau sebelum diangkat menjadi nabi atau masa usia Rasulullah SAW ketika kanak-kanak, ada nggak keistimewaannya tersendiri? Oke. Kita sebelumnya sempat bahas tentang gambaran wajah Rasulullah SAW dari mulai wajah, fisik ataupun mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Dan di bahasan sebelumnya kita telah bahas beberapa mukjizat Rasulullah SAW yang sangat begitu banyak. Sempat kita bahas seperti Rasulullah SAW berbicara dengan binatang, lain halnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang berbicara dengan binatang itu memakai bahasa binatang dan orang sekitar tidak tahu pembicaraannya. Tapi Rasulullah SAW berbicara dengan binatang dan binatangnya berbicara dengan bahasa Arab dan diperdengarkan oleh orang sekitarnya. Berbicara dengan tumbuhan, bagaimana tumbuhan itu bahkan berjalan atas perintah Rasulullah SAW. Nah, begitu banyaknya mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Tadi yang Umi pertanyakan, apa ada keistimewaan lain nih sebelum Rasul itu diangkat, atau Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi itu ada keistimewaan lain? Misalkan di masa kanak-kanak seperti itu. Ya. Masa kanak-kanak. Baik. Kebetulan ini bulan Rabiul Awal. Iya. Jadi kita bulan itu dilahirkan Rasulullah SAW, dan kita sering memperingati, apalagi di kita itu ada budaya ataupun tradisi muludan. Iya. Apakah ada keistimewaan lain sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi? Nah, jangankan di usia remaja, Umi, ketika Rasulullah SAW dalam kandungan itu sudah banyak keistimewaan. Seperti diriwayatkan diceritakan oleh Ibnu Ishaq, Baihaqi dan Ibnu Sa'ad. Siti Aminah itu ketika mengandung Rasulullah SAW di beberapa fase kandungan, dari awal bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ke-9 itu didatangi oleh para nabi. Ketika masa kehamilan 3 bulan, Siti Aminah itu dijumpai oleh oleh Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris alaihissalam memperkenalkan dirinya kalau itu nabi. Saya adalah Nabi Idris alaihissalam, saya adalah Idris, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung engkau mengandung seorang utusan Allah, dan mendoakan Siti Aminah. Lalu di usia kandungan ke-4 bulan kembali lagi datang nabi yang lain. Ada Nabi Hud alaihissalam yang mendatangi Siti Aminah, seperti halnya Nabi Idris alaihissalam memperkenalkan diri dan mendoakan Siti Aminah. Di usia kandungan ke-6
berjumpa dengan Nabi Hud alaihissalam, sama juga memperkenalkan diri dan mendoakan Siti Aminah. Di usia kandungan ke 6 atau ke-6 ya, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di usia kandungan ke-7 berjumpa dengan Nabi Ismail alaihissalam. Lalu di usia kandungan ke-8 Siti Aminah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di usia kandungan ke-9 Siti Aminah berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi setiap bulan ketika bulan. dalam kandungan didatangi oleh Para nabi. nabi yang berbeda-beda gitu ya. Iya, bahkan ada sebuah riwayat awal masa kehamilan itu didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi banyak keistimewaan. Dan Siti Aminah itu tidak merasakan kalau dirinya sedang hamil karena tidak merasa kepayahan, Jadi ini merupakan sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Siti Aminah mengandung bayi yang sangat suci, bayi yang sangat mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada momen persalinan ya Umi, yang sangat unik. Dalam sebuah kitab, tapi sempat baca tuh masa-masa persalinan. Jadi beberapa kitab Sirah Nabawiyah, ketika masa persalinan kan sudah tidak ditemani oleh suami tuh. Iya, Abdullah itu kan sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Siti Aminah ini dalam keadaan melahirkan itu ditemani oleh wanita-wanita yang sangat mulia, sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala langsung utus. Jadi Siti Aminah ini ketika persalinan, ketika hendak melahirkan, itu ditemani oleh Siti Hawa istrinya Nabi Adam alaihissalam. Siti Hawa emang pada saat itu masih ada? Sudah jauh berbeda generasi. Iya kan? Tapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Siti Hawa untuk menemani Siti Aminah. Dan bukan cuma Siti Hawa, ada juga Siti Soroh, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, juga Asia, Siti Asia. nah, dan Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi keempat wanita surga ini, keempat wanita luar biasa, wanita solehah, wanita yang sangat mulia ini menemani Siti Aminah melahirkan bayi yang sangat mulia, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persalinannya langsung ditemani oleh ahli-ahli surga. Itu keistimewaan yang didapatkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Nah, ini masih jauh dari fase kenabian, tapi sudah mendapatkan keluar biasaan yang Masya Allah sangat luar biasa. Juga ketika melahirkan itu ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa besar. Juga keistimewaan lainnya yang didapatkan. Yang pertama, runtuhnya istana Kisra. Nah, runtuhnya istana Kisra, dan di 14 gereja besar itu runtuh ketika bertepatan dengan Nabiullah Muhammad SAW lahir. Yang kedua, matinya api abadi yang disembah kaum Majusi di Persia. Itu api ribuan tahun itu nggak pernah padam. Pas Rasul lahir padam api itu. Juga ketika melahirkan itu ada kejadian, bahkan sebagian ulama mengatakan keluarnya cahaya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu bukan cuma ruangan rumahnya Siti Aminah tempat melahirkan, tapi ternyata seluruh dunia itu sempat terang benderang bercahaya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan, beliau dalam keadaan sujud. Coba bayi mana jadi ketika bayinya dalam keadaan sujud? dalam keadaan sujud. Dan ini langsung diceritakan oleh Siti Aminah, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berbicara dengan Siti Halimah, ibu susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi keistimewaan itu didapat ketika masih dalam kandungan, juga
ketika baru lahir. Ketika baru lahir dalam keadaan sujud dan tangannya itu berisyarat. Jadi jari jemarinya itu menggenggam pasir, tapi telunjuknya tidak. Nah, itu yang dikatakan oleh Siti Aminah. Rasulullah dalam keadaan sujud dan jari jemarinya berisyarat. Nah, itu keistimewaan lain yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih dalam kandungan juga awal mula dilahirkan. Kan hancurnya pasukan Abraha dan kerajaan Abraha itu beberapa hari sebelum Rasul lahir dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda akan lahirnya sosok nabi terakhir. Jadi begitu sangat luar biasa, sangat Masya Allah, tidak akan ada yang bisa seperti itu lahir dalam keadaan sujud. Terus tanda-tanda besar didapatkan seperti matinya api abadi yang ada di Persia yang senantiasa disembah oleh kaum Majusi, juga runtuhnya beberapa berhala yang ada di Ka'bah. Itu keistimewaan atau tanda-tanda lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu keistimewaan ketika Rasul masih dalam kandungan dan ketika baru dilahirkan. Itu keistimewaannya. Jadi banyak, masih bukan cuma mujizat, dari masih dalam kandungan sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketika bayi ada keistimewaan juga gak, Bi? Ya, ketika masa-masa bayi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apakah ada keistimewaan? Iya, satu nama yang diberikan kepada Rasulullah itu Muhammad. Dan itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sebelumnya Siti Aminah juga pernah bermimpi agar bayinya kelak diberikan nama Muhammad, karena itu akan menjadi sosok orang yang dimuliakan sebagai nabi terakhir. Mengisahkan tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bagaimana ketika kakeknya Abdul Muthalib membawa bayi Muhammad ini ke depan Ka'bah untuk diberikan nama. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memang nama Muhammad lah yang tersemat, sampai orang-orang Quraisy pada waktu itu merasa heran kenapa nama itu ada. Karena sebelumnya nama itu tidak pernah dipakai oleh siapapun, bahkan oleh nabi manapun sebelumnya tidak ada yang pakai nama Muhammad. Dan nama Muhammad itu langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu dari nama. Dan ketika bayi itu, di Arab itu ada tradisi menyusui. Jadi ada beberapa perempuan yang menjadi jasa menyusui bayi, dan setiap perempuan itu mendapatkan bayi untuk disusui kecuali Halimatus Sa'diyah tidak mendapatkan bayi untuk disusui. Nah, ketika sudah tidak mendapatkan bayi untuk disusui, tiba-tiba Muhammad bayi ini atau Nabi Muhammad ketika bayi ini ditawarkan kepada Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah ini tahu kalau Nabi Muhammad yang bayi ini keadaannya yatim, khawatir tidak bisa membayar upahnya. Namun atas dasar hati nurani, merasa iba dan kasihan, juga merasa ingin ada keberkahan dengan menyusui seorang yatim, maka diterimalah. Padahal Halimatus Sa'diyah itu dalam keadaan satu sering senantiasa lapar. Tahu sendiri kan kalau misalkan menyusui itu harus banyak makan kan, nutrisi cukup. Nah, Halimatus Sa'diyah ini dalam keadaan kurang gizi, air susunya juga kering, ditambah keadaan tubuhnya yang kurus, namun menerima untuk mendapat keberkahan. Akhirnya diterimalah. Dan Nabi Muhammad ketika masih bayi itu disusui, dan tahu tidak Umi keistimewaan lainnya, tiba-tiba air susu yang keluar dari Halimatus Sa'diyah itu cukup banyak. Akhirnya diterima untuk disusui dan dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk menjadi ibu susunya dan dibawa ke suku Bani Sa'ad. Oh, jadi emang budayanya emang seperti itu. Dibawalah ini bayi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi ini dibawa oleh Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Dan keberkahan lainnya yang didapat oleh Halimatus Sa'diyah, yang pertama, yang tadinya hidupnya serba kekurangan, akhirnya berkecukupan. Bahkan yang tadinya Halimatus Sa'diyah ini memiliki 2 ekor kambing yang kurus-kurus, namun ketika sudah menyusui Nabi Muhammad SAW yang bayi ini, kambingnya gemuk-gemuk, susunya banyak, akhirnya tidak kekurangan makanan, hidupnya berkecukupan. Dan orang-orang di kampung Bani Sa'd ini akhirnya menitipkan ternakan mereka kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Itu keberkahan, sebab keberkahan menyusui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu membawa keberkahan, bisa mencukupi yang tadinya Halimatus Sa'diyah itu serba kekurangan. Terus ternak-ternak yang dititipkannya menjadi sehat-sehat dan susunya banyak. Keledai yang senantiasa ditunggangi oleh keluarga Halimatus Sa'diyah itu bisa berlari lebih kencang daripada keledai yang lain. Hingga kalau misalkan perjalanan dari Bani Sa'ad, tempat kampungnya Halimatus Sa'diyah, ke Mekah itu bisa dilalui dengan cepat ketimbang keledai-keledai yang lain. Misalkan startnya bareng-bareng, sudah pasti yang duluan sampai itu keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi keberkahan didapatkan oleh keluarga Halimatus Sa'diyah dengan menyusui Rasulullah SAW yang masih bayi. Itu ketika masih bayi. Dan ketika masa kanak-kanak, jadi pasiennya itu Halimatus Sa'diyah itu mengasuh Rasulullah SAW itu sampai usia 4 tahun, Umi. Dari bayi sampai 4 tahun. Iya. Jadi di usia Rasulullah SAW 2 tahun itu, Rasulullah SAW sudah menggembala kambing di usia 2 tahun. Di usia 3 bulan Rasulullah SAW sudah bisa berdiri dengan tegak dan berjalan. Di usia berapa, Pi? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Dan di usia 9 bulan Rasulullah SAW itu sudah berbicara dengan fasih. Kalau misalkan kita semua kan masih, itu masih bayi, iya, apa itu ya? masih jalannya juga belum 2 bulan, masih belum mungkin ya, belum bisa jalan sama sekali. Rasulullah SAW di usia 2 bulan sudah bisa berjalan, di usia 9 bulan sudah bisa berbicara. Jadi berbicaranya juga bukan terbata-bata lagi, tapi diriwayatkan sudah pasti berbicara. Di usia 2 tahun sudah menggembala kambing. Dan bagaimana diriwayatkannya, seperti bercengkrama dengan hewan-hewan itu, dengan ternakan itu bercengkrama, dan si binatang-binatang ini nurut sama Rasul. Itu keistimewaan lain. Jadi di usia 2 tahun sudah diberikan keistimewaan. Nah, terjadilah di usia 4 tahun ada riwayat yang sudah sangat familiar kita dengar, bagaimana dada Rasulullah SAW dibelah. Ya, itu di usia 4 tahun. Jadi ketika Rasulullah, masa kanak-kanak Rasulullah itu sama dengan masa kanak-kanak kita seperti pada umumnya, bermain, bercanda seperti itu. Cuma ada kelebihan lain, Rasulullah bertutur kata lebih baik daripada yang lain, bersikap lebih baik daripada yang lain, juga mendapat keistimewaan yang lain seperti perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di usia 4 tahun ini, seperti diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bermain dengan kawan-kawannya yang lain, dengan anak-anaknya Halimatus Sa'diyah juga yang senantiasa bermain dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tiba-tiba ada 2 orang berjubah putih menangkap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menidurkannya di atas batu dan membelah dadanya. Lalu dilihat oleh kawan-kawan yang lain, kedua pemuda ini mengeluarkan isi dadanya dan mencucinya di atas mangkuk emas, dicucinya, dan
salah satu di antara mereka, di antara dua yang berjubah putih ini berbicara, sesungguhnya inilah tempat di mana setan dan iblis bersemayam, maka aku akan membersihkannya. Dibersihkan dan dimasukkan kembali, hingga anak-anak itu berlarian ke dalam kampung dan berkata, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Mendengar itu Halimatus Sa'diyah sangat panik dan menjumpai Rasulullah SAW yang masih usia 4 tahun ini dengan keadaan muka yang sangat pucat. Langsung dibuka dadanya dan tidak berbekas apa-apa. Nah, ini kejadian, bahkan para alim ulama meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu dibelah dadanya sebanyak 2 kali. Ada juga yang meriwayatkan sebanyak 3 kali, di usia 4 tahun, kemudian di usia 10 tahun, dan ketika Isra wal Mi'raj. Ada juga yang meriwayatkan sebanyak 4 kali dibelah dadanya. Nah, itu ketika masa kanak-kanak. Selain itu Rasulullah SAW ketika setelah kejadian pembelahan dada ini, Halimatus Sa'diyah itu merasa cemas, akhirnya mengembalikan Rasulullah SAW kepada keluarganya, kepada Siti Aminah. Maka dipertanyakan oleh Siti Aminah, apa yang menyebabkan engkau mengembalikan Muhammad? Lalu berceritalah Halimatus Sa'diyah atas kejadian yang menimpanya. Tidak terlihat kecemasan sedikit pun dalam raut wajah Siti Aminah. Lalu Siti Aminah menceritakan bagaimana pengalamannya ketika dalam kandungan seperti yang Abi ceritakan tadi, dan ketika melahirkan. Akhirnya Halimatus Sa'diyah lebih tenang dan membawa kembali Rasulullah SAW yang masih usia 4 tahun ini kembali ke Bani Sa'ad. Namun beberapa hari berselang, ada orang-orang dari kaum Habasyah. Jadi dari Habasyah ini sebagian dari kaum Nasrani, sedang mengamati Nabiullah Muhammad SAW yang masih kecil ini, yang masih usia 4 tahun ini, karena sudah tersebar bahwa ini adalah calon nabi terakhir yang ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi dipercaya ini nabi terakhir nih. Ketika sedang bermain, akhirnya ditangkap dan, bolehkah paman melihat punggungmu? Dan ketika dilihat, mereka mengetahui bahwa inilah memang nabi terakhir. Jadi ketika masih kecil, Umi sudah, agama-agama yang dulu itu sudah tahu bahwa ini adalah nabi terakhir. Diintai terus dan merasa cemas, akhirnya Halimatus Sa'diyah itu membawa kembali Nabi Muhammad SAW ini yang masih usia 4 tahun ini kembali lagi ke Mekah. Namun yang ada kejadian aneh dalam perjalanan, Rasulullah SAW itu hilang, tidak tahu kemana. Akhirnya Halimatus Sa'diyah ini pulang tanpa membawa Nabi Muhammad kecil ini, dan menangis ke keluarga kakeknya, ke Siti Aminah, menangis. Kakeknya menjadi panik, mencari ke sana kemari. Akhirnya dibawalah oleh seorang Quraisy kepada kakeknya bahwa ini Muhammad kecil saya temukan di bukit atas Mekah. Akhirnya ini ada kejadian yang sangat jadi Rasul ketika masih kecil tidak kaku juga, bercanda juga gitu. Nah, kakeknya itu bertanya ke Muhammad kecil ini, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menaiki unta yang terhebat di dunia, dan ini tidak ada dimanapun, hanya ada di sini? Baiklah kakek, aku ingin mencobanya menaiki unta terhebat di dunia. Kalau begitu, naiklah di punggungku. Maka Muhammad kecil bertanya, wahai kakek, di manakah untanya? Iya, akulah untanya. Maka apa yang dijawab oleh Nabi kita yang masih kecil itu? Sungguh hebat sekali unta yang saya naiki, cuma sudah sangat tua. Sudah sangat tua. Bercanda juga. Lalu dijawab sama kakeknya, meskipun tua tapi kakek ini masih bisa bertawaf dan berlari kencang katanya. Sambil bertawaf diajak dan khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad SAW yang masih kecil itu naik di pundak kakeknya.
Nah, kita tahu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil sudah ditinggalkan oleh bahkan sebelum lahir ditinggalkan oleh ayahnya, ketika masih kecil ditinggalkan oleh ibunya, diasuh oleh kakeknya pun meninggalkannya, akhirnya dititipkanlah kepada pamannya Abu Thalib. Pamannya yang lain itu berkecukupan, tapi kakeknya itu mengamanahkan untuk diurus oleh Abu Thalib dan dijaganya, karena tahu ini adalah anak yang senantiasa diincar karena sudah diketahui bahwa ini adalah calon nabi. Nah, Abu Thalib ini sama Umi dalam keadaan kekurangan, berbeda dengan paman-pamannya yang lain. Cuma paling baik lah Abu Thalib itu, paling lembut, paling baik, paling dihormati di kalangan Quraisy. Namun ketika sudah mengasuh Nabi Muhammad yang kecil ini, hidup Abu Thalib berkecukupan dan tidak pernah berkekurangan. Bahkan kalau misalkan mau makan, Abu Thalib juga memiliki anak-anak yang lain. Kalau mau makan itu harus senantiasa bersama Nabi Muhammad kecil. Kenapa? Karena apa yang dimakan Nabi Muhammad itu selalu cukup untuk yang lainnya. Kalau kita kan kalau makan sisa habis kan? Atau makanan kita bareng pasti cepat habisnya. Ini pasti cukup. Meskipun menu itu hanya sedikit. Misalkan kalau mau minum susu, maka didahulukan oleh Abu Thalib itu, yang meminum susu itu adalah Nabi Muhammad kecil itu. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad yang lebih dulu meminumnya, maka akan cukup untuk seluruh keluarganya. Itu keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Abu Thalib dengan mengurus Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Bahkan sempat di Mekah itu terjadi kekeringan. Di seluruh Mekah itu terjadi kekeringan. Akhirnya diusulkan untuk, kalau kita itu doa, tapi mereka itu doanya kepada berhala. Maka diusulkanlah kepada berhala Lata, cobalah kita meminta hujan. Maka mereka berdoa di depan berhala dan putus asalah mereka. Jadi tidak ada hasilnya, tetap keadaan itu kering. Hingga suatu saat ada seorang kakek yang menyarankan, kenapa tidak berdoa saja dengan meminta ke Abu Thalib, karena ada keturunan daripada Ibrahim yang soleh. Mungkin dengan meminta daripada keturunan yang soleh, maka ada keberkahan dan hujan akan diturunkan. Maka orang-orang Quraisy itu berdatangan kepada Abu Thalib, ke rumah Abu Thalib untuk meminta doa dengan perantara Muhammad kecil. Akhirnya Nabi Muhammad yang masih kecil itu dibawa, disandarkan di dinding Mekah, lalu Abu Thalib meminta hujan dengan perantara atau wasilah kepada Nabi Muhammad yang masih kecil. Diikuti oleh anak-anak yang lain, diperhatikan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, tidak ada tanda-tanda mendung. Jadi masih panas, masih cerah seperti biasa. Akhirnya Muhammad kecil ini menggerakkan tangannya seperti menggeser-geser awan. Dia gerakan tangannya sampai awan-awan hujan itu berkumpul dan turunlah hujan deras. Subhanallah. Sampai Abu Thalib itu menulis syair untuk memuji Muhammad yang masih kecil, Jadi keistimewaan Rasul sangat banyak sebelum diangkat jadi nabi. Itu mainin awan udah biasa, kita nggak akan bisa tuh karena itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mainin bintang digeser-geser, awan digeser-geser, itu keistimewaan. Juga Rasulullah SAW itu masih kecil juga sudah sangat dermawan, senang berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau misalkan ada yang sakit itu Rasulullah SAW itu menjenguk, masih kecil lah, dari kecil menjenguk, dan tidak suka perbuatan-perbuatan syirik meskipun ketika waktu kecil. Jadi budaya Arab itu misalkan mendatangkan dukun, itu Rasul itu ketika masih kecil usia 6, 7, 8 tahun itu tidak suka, bahkan menyingkirkan perbuatan itu. Dan Rasulullah SAW dengan memegang orang yang sakit, asbabnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang sakit itu. Jadi senang berbuat baik Rasul itu.
Jadi banyak keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika masih dalam kandungan, ketika dilahirkan, bahkan ketika masa bayi dan anak-anak. Itu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita jauh sebelum diangkat menjadi nabi. Dari masa kandungan, masa lahiran, bayi dan anak-anak sudah mendapatkan keistimewaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak kecil pun ketika berjalan senantiasa dinaungi awan-awan yang melindungi sampai tidak kepanasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sih hikmah yang bisa diambil dari kisah ini? Nabi kita itu nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi-nabi terdahulu itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, 124.000 nabi ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang ada hidup di fasenya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berbanggalah dan senantiasa kita jalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi mendapatkan syafaat dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umatnya. Dan jangan menisbatkan sesuatu, misalkan kita berkata atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu, maka dia sudah menyiapkan diri untuk memasuki neraka. Apalagi jauh-jauh seperti misalkan darah yang tersambung misalkan atau apalah. Jangan sekali-kali menisbatkan sesuatu ketika memang Rasul tidak mengatakan itu. Dan kata alim ulama haram hukumnya, karena sudah jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata memakai namaku padahal aku tidak berkata demikian, maka sesungguhnya dia sudah menyiapkan kursi di dalam neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.